Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marmaru Jabar Kolik, nomor absen 8 dari 12 MIPA 1. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pemanfaatan iptek dalam kasus pelanggaran dan pengingkaran hak warga negara. Sebelum kita membahas kasus pelanggaran hak warga negara, mari kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian iptek dan pengertian hak warga negara. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat dikatakan juga sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Sedangkan pengertian hak warga negara dapat dikatakan sebagai sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara. Sifat dari hak warga negara yaitu mutlak dan terdapat kebebasan di dalamnya. Setiap warga negara wajib atau berhak memperoleh sesuatu sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Adapun macam-macam hak warga negara yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya: yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Yang kelima, hak untuk berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi peningkatan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kasus pelanggaran HAM terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor-faktor berikut. Di antaranya, teknologi yang disalahgunakan. Tidak dipungkiri, majunya teknologi di zaman sekarang memberi dampak positif dan juga negatif. Salah satu dampak positif kemajuan teknologi adalah akses informasi yang mudah melalui internet. Banyak sekali manfaat-manfaat yang ditawarkan dalam internet juga dapat digunakan oleh pelaku kejahatan. Misalnya saja, perampokan uang dalam ATM oleh sekumpulan peretas, atau bisa juga penculikan seseorang melalui jejaring sosial. Yang selanjutnya, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Pelaku tidak tahu dan tidak mengerti tentang adanya hak asasi manusia, sehingga pada hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia berbuat sesukanya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Rendahnya kesadaran HAM ini adalah implikasi dari rendahnya mutu pendidikan. Yang selanjutnya, ketidaktegasan aparat hukum. Aparat penegak hukum yang tidak tegas akan mengakibatkan timbulnya banyak pelanggaran hak asasi manusia yang akan terjadi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak diselesaikan secara tuntas tentu menjadi pemicu aksi pelanggaran hak asasi manusia yang lain yang mungkin lebih merugikan. Para pelanggar tidak diberi efek jera agar tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Karenanya, butuh ketegasan dari aparat untuk memberi hukuman setimpal sesuai perbuatannya yang dilakukan. Yang selanjutnya, yaitu sikap egois dari para pelakunya. Sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi.
walaupun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Phishing. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Istilah ini berasal dari kata phishing yang berarti memancing korban untuk terperangkap di jebakannya. Phishing bisa dikatakan mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun korban untuk maksud tertentu. Hal ini bisa saja dengan maksud mencari celah untuk beberapa akun yang terhubung dengan akun yang telah didapat. Phishing biasanya sering digunakan pada email, di mana penyebaran melalui email ini dilakukan untuk memberikan informasi yang mengarah ke halaman palsu untuk maksud menjebak korban. Untuk menghindari phishing, pengguna harus lebih berhati-hati dengan memperlihatkan beberapa hal keamanan. Phishing banyak memakan korban di sektor sosial media. Hal itu dikarenakan sosial media merupakan akun harian yang sering digunakan oleh pengguna. Tanpa sadar, pengguna memasuki halaman jebakan yang menyebabkan pengguna bisa terjebak ke dalam halaman palsu tersebut. Banyak sekali kasus kejahatan phishing yang sering dilakukan. Terlebih hal itu bisa saja mencuri banyak informasi Anda seperti akses akun Anda, email, sosial media, bahkan akun bank Anda. Oleh karena itu, selalu berhati-hati dan keep smart saat berselancar di internet.